Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, soal qada dan qadar. Memang segala gerakan kita sudah dihendaki Allah SWT. Tapi hendaknya ada dua. Ada hendaknya Allah, manusia ikut campur atau punya ikhtiar. Misal Allah hendaki kita wafat, tidak bisa ditolak. Allah hendaki matahari terbit dari timur, ini tidak bisa diikut campur oleh manusia. Itu hendaknya Allah mutlak. Ada hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala terikat dengan kehendaknya manusia. Artinya Allah tidak ada maksa, tapi kita ada ikhtiar. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidak ada orang pun yang mampu punya hendak sendiri. Semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Di antaranya soal surga dan neraka. Malah kemarin ada yang bertanya, kalau memang sudah jelas ahli surga siapa, ahli neraka siapa, terus kenapa ada dunia, kenapa ada pusinglah, artinya proses panjang, terus kubur, mungkar nakir, hisab, kiamat. Udah, kalau memang sudah jelas bagi Allah siapa surga siapa neraka, udah sudah selesai aja semua. Biar ya istilahnya orang-orang bertanya, orang awam ya, dia bilang udah, daripada pusing, stres, banyak panjang lebar, udah surga-surga, neraka-neraka. Tapi kenapa terjadi proses seperti ini? Biar tidak ada hujjah, alasan bagi manusia yang Allah hukumkan masuk neraka, pasti dia tuntut di hadapan Allah nanti. Kalau memang sudah Allah takdirkan surga, ini neraka, ahli surga jelas, tidak mungkin orang sudah masuk surga, ya Allah kenapa saya masuk surga? Tidak mungkin dia tuntut seperti itu. Tapi yang masuk neraka, pasti dia bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah saya masuk neraka? Kalau memang semua berjalan dengan takdir tanpa kita punya usaha dan ikhtiar, dan tidak ada dunia akhirat, berarti pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jawaban. Tapi karena Allah maha adil, Allah jadikan ada proses, kemudian biar nanti yang orang masuk neraka tidak ada alasan. Kalau dia bertanya, ya Allah kenapa saya dihukum masuk neraka? Allah akan menjawab, kami sudah menurunkan kitab-kitab, mengutuskan Nabi dan Rasul, dan kami sudah memberitahu kamu akal dan otak untuk berfikir mana yang benar, tapi kamu milih jalur neraka. Jadi semua di bawah indaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk saat kita sakit, Allah menindaki kita sakit. Tapi bagaimana bisa terwujud sembuh? Kita punya usaha, atau kita mau nunggu, ya udah kalau memang Allah menindaki saya sakit, ya udahlah, daripada pusing, biar saya sakit. Apakah bisa terima jawaban seperti itu? Tidak kan? Harus tetap kita ada usaha. Tapi begitu kita ikhtiar dan usaha, kalau Allah menghendaki kita sembuh dengan ikhtiar kita dan indak kita, berarti kita akan sembuh. Termasuk juga hal-hal yang lain, termasuk soal rizki. Yang saya herankan, kenapa soal rizki tidak ada manusia berkata saya serahkan kepada hendaknya Allah. Tapi kalau begitu datang soal dosa maksiat, begitu dia berlaku dosa, ya Allah yang mentakdirkan saya dosa, saya tidak mau berdosa, tapi Allah sudah mentakdirkan dan menghendaki saya dosa. Tapi coba bayang, suruh dia jangan keluar dari rumah mencari nafkah dari rezeki, diam saja di rumah. Kalau memang yakini Allah menghendaki segalanya, ya udah, tidak usah cari nafkah, duduk aja di rumah, nanti Allah yang hantarkan rezekinya. Ada rezeki yang dihendaki Allah. Tapi kalau soal uang, soal duit, tidak mau dia percaya begitu. Dia percaya kepada usahanya, tenaganya, kerjaannya, dia bekerja keras, baru dia meyakini apa yang dia dapat pasti sudah dihendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu ditangkap, alasannya dia mencuri. Kata Amirul Mukminin, kenapa kamu mencuri? Aku hukumkan potong tanganmu. Kata beliau, wahai Amirul Mukminin, jangan salah. Kalau mau salahkan siapa saja, jangan salahkan saya, salahkan Allah. Karena Allah yang menghendaki saya mencuri, akhirnya saya terpaksa mencuri. Kata Amirul Mukminin, kalau memang Allah menghendaki kamu mencuri, dan juga Allah mentakdirkan aku memotong tanganmu karena kamu mencuri, jadi alasan yang sama, ya. Oleh karena itu
persoalan memahami soal qada dan qadar memang sangat terlalu dalam dan banyak rahasia-rahasia di dalamnya. Tapi kita yakini apapun usaha dan ikhtiar kita, hal dunia, hal ibadah dan hal-hal yang lain, pasti sudah ada petunjuk dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa terlepas. Mau jadi kafir, hendaki kita kafir, tapi karena kita yang milih kafir. Sudah baca kitab, sudah mendengar ada nabi, sudah tahu ada jalan benar, ada jalan yang tidak, tapi kita tidak mau milih yang benar. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak rahasia di dalam takdir, oleh karena itu menjadikan salah satu rukun iman, karena banyak dalam takdir termasuk berkarya gaib yang kita tidak tahu, tapi kita percaya apapun yang ditentukan dan ditakdir oleh Allah pasti ada hikmah. Kalau ada baikannya berarti kita terima dengan senang. Kalau ada sebuah ujian dan musibah berarti ada hikmah di belakang itu. Apakah diampuni dosa kita atau Allah menghindari kita dari musibah yang lebih besar dan hikmah-hikmah yang kita belum tahu. Tapi yakini qada dan qadar sebagai salah satu rukun yang keenam dari rukun iman. Sampai sekarang belum ada sepakatan dari ulama, dari dulu ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai sekarang belum ada sepakatan untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam qada dan qadar. Tapi yakini satu, semua takdir Allah itu baik bagi hamba-hamba kalau dia percaya dan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala.